Halo semua, selamat datang. Kali ini kita bakal ngulik bareng dunia akuntansi pajak di Indonesia. Nah, buat kalian yang lagi mendalami akuntansi, pembahasan ini penting banget karena inilah jembatan yang nyambungin antara teori di kelas sama praktik di dunia kerja. Yuk, kita mulai. Kalian nggak salah dengar, beneran ada dua set pembukuan, dua laporan yang jalan barengan. Tapi ini bukan soal menyembunyikan sesuatu ya, ini lebih ke soal berbicara dalam dua bahasa yang berbeda. Satu untuk kepentingan bisnis, dan satu lagi khusus untuk kepentingan pajak. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, yang saya suka sebut sebagai dua dunia akuntansi, dunia komersial dan dunia fiskal. Ngerti kenapa keduanya ada dan apa bedanya, itu adalah langkah pertama buat bisa menguasai akuntansi pajak. Jadi gini, di satu sisi kita punya akuntansi komersial. Tujuannya itu buat nunjukin kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya, ke investor, ke bank, pokoknya ke para stakeholder. Aturan mainnya pakai standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, di sisi lain ada akuntansi perpajakan atau fiskal. Fokusnya cuma satu, ngitung berapa pajak yang harus dibayar ke negara, sesuai undang-undang. Dua tujuan yang beda, dua aturan main yang beda. Terus, gimana cara nyambungin dua dunia yang beda ini? Nah, ini dia nih, jagoannya, rekonsiliasi fiskal. Anggap aja ini proses menerjemahkan dari bahasa akuntansi komersial ke bahasa akuntansi pajak. Ini adalah langkah yang super krusial di akhir tahun. Tentu aja, biar bisa menerjemahkan laporan keuangan ini, kita harus paham dong grammarnya. Jadi sekarang kita lihat dulu beberapa aturan main perpajakan yang jadi dasar dari semua pembukuan fiskal di Indonesia. Aturan utamanya itu ada di pasal 28 Undang-Undang KUP. Ada beberapa syarat penting di sana. Pertama, harus didasari itikat baik, artinya ya harus jujur mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Kedua, pembukuannya harus di Indonesia dan pakai mata uang rupiah. Ketiga, harus taat asas, maksudnya konsisten. Mau pakai metode akrual atau kas, ya itu terus. Dan yang gak kalah penting, catatannya minimal harus ada 5 elemen ini. Harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Nah, tadi kan disinggung soal konsistensi metode, pilihannya ada dua. Yang paling umum itu basis akrual. Di sini, transaksi dicatat pas kejadian, bukan pas uangnya pindah tangan. Jadi, kalau kita udah ngirim barang, ya itu udah diakui sebagai pendapatan, meskipun belum dibayar. Pilihan kedua itu basis kas. Ini lebih simpel. Pokoknya ada duit masuk, catat, ada duit keluar, catat. Pilihan ini nanti bakal ngaruh banget ke kapan sebuah pendapatan atau biaya itu diakui untuk tujuan pajak. Oke, teori cukup ya. Sekarang waktunya kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal mulai dengan studi kasus yang paling sering kita temui, yaitu perjalanannya sebuah UMKM. Oke, buat studi kasus ini, kita bayangin ya, UMKM kita ini omsetnya di bawah 4,8 miliar rupiah setahun, dia belum jadi pengusaha kena pajak atau PKP, dan pajaknya itu dihitung pakai tarif final, yaitu cuma 0,5% dari total omset. Yuk kita lihat jurnalnya. Waktu ada penjualan, misalnya 700 juta, dicatatnya seperti biasa. Kas di debit, penjualan di kredit. Nah, yang menarik itu di sini. Di akhir bulan, perusahaan langsung hitung PPh finalnya. 0,5% dari 700 juta, berarti 3,5 juta. Ini dicatat sebagai biaya pajak dan utang pajak, yang kemudian langsung dibayar ke kas negara. Simple dan to the point. Sekarang, gimana kalau UMKM ini belanja? Misal, dia beli persediaan seharga 500 juta plus PPN 55 juta. Nah, karena dia bukan PKP, dia itu nggak bisa mengkreditkan atau mengklaim balik PPN itu. Terus gimana nasib PPN-nya? PPN sebesar 55 juta itu ikut melebur jadi bagian dari harga perolehan persediaan. Jadi, total nilai persediaan yang dicatat di pembukuan adalah 555 juta. Ingat ya poin ini, karena bakal beda banget sama kasus kita berikutnya. Oke, dari UMKM sekarang kita naik level. Kita akan lihat gimana pembukuan jadi jauh lebih kompleks, tapi sekaligus lebih strategis. Waktu sebuah perusahaan udah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, di level PKP ini permainannya jadi lebih seru dan sedikit lebih rumit, karena ada mekanisme PPN dan juga ada kewajiban memotong pajak orang lain. Yuk kita bedah jurnal-jurnal kuncinya. Masih ingat kan contoh pembelian UMKM tadi? Coba deh bandingin sama yang ini. Waktu PKP beli persediaan 50 juta plus PPN 5,5 juta, PPN-nya itu nggak digabung ke harga barang. Justru, PPN sebesar 5,5 juta ini dicatat terpisah sebagai akun PPN masukan. Anggap aja ini kayak deposit pajak yang nantinya bisa kita pakai buat ngurangin utang pajak kita.
Kebalikannya terjadi pas jualan. Waktu PKP jual barang seharga 100 juta, dia wajib mengut PPN sebesar 11 juta dari pembelinya. Nah, uang 11 juta ini bukan milik perusahaan loh, ini adalah uang titipan negara. Makanya dicatat sebagai PPN keluaran yang statusnya adalah utang ke negara yang nanti harus disetor. Kompleksitas berikutnya, potong-memotong pajak. Misalnya, perusahaan bayar biaya servis kendaraan sebesar 1 juta. Aturan pajak bilang, perusahaan harus motong PPh pasal 23 sebesar 2% dari biaya jasa itu, yaitu Rp20.000. Jadi, vendor servisnya cuma terima Rp980.000. Perusahaan tetap mencatat biaya servis penuh 1 juta, tapi sekaligus mencatat utang PPh 23 sebesar Rp20.000 yang harus disetor ke negara. Konsep yang sama berlaku buat gaji karyawan. Waktu bayar total gaji, misalnya 100 juta, perusahaan wajib motong PPh pasal 21, anggaplah 5 juta. Biaya gaji yang diakui perusahaan tetap 100 juta, tapi muncul utang PPh 21 sebesar 5 juta dan uang yang diterima karyawan cuma 95 juta. Di sini, perusahaan itu bertindak ibarat perpanjangan tangan dari kantor pajak. Oke, setelah setahun penuh kita nyatet semua transaksi ini, jualan, belanja, motong pajak sana-sini, akhirnya kita sampai di puncaknya, momen yang paling krusial dari seluruh proses akuntansi pajak, yaitu rekonsiliasi fiskal. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya semua potongan puzzle dari jurnal-jurnal ini kita satukan buat ngisi SPT tahunan, dan akhirnya nentuin berapa laba kena pajaknya? Dan ini dia jawabannya, formulir rekonsiliasi fiskal. Jembatan yang kita bahas di awal tadi. Angka paling atas itu diambil dari laba komersial perusahaan. Terus kita mulai lakukan penyesuaian. Contohnya, biaya jamuan tamu. Secara komersial, itu biaya. Tapi menurut pajak, tunggu dulu, ini memenuhi syarat nggak? Kalau nggak, biayanya harus dikoreksi. Nah, setelah semua penyesuaian ini, baik yang nambahin atau ngurangin laba, kita akan dapat laba fiskal di kolom terakhir. Angka inilah yang jadi dasar buat ngitung PPh badan yang harus dibayar. Setelah kita lihat semua prosesnya dari A sampai Z, dari aturan main sampai jurnal dan rekonsiliasi, ada satu pertanyaan penting yang tersisa. Sebenarnya akuntansi pajak ini cuma sekedar kewajiban administratif yang ribet, atau jangan-jangan ini bisa jadi alat strategi bisnis yang sangat kuat kalau kita benar-benar menguasainya? Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga pembahasan singkat ini bisa ngasih gambaran yang lebih jelas dan pastinya bermanfaat buat studi kalian. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.